Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang tampilan dan menu awal dari aplikasi Mendeley. Di video sebelumnya Anda sudah belajar tentang cara download dan instalasi aplikasinya di Windows 10. Itu tidak akan menjadi masalah berarti kalau Anda berbeda sistem operasi, mau itu Windows 7 ataupun Windows 8 ataupun Linux ataupun Apple macOS X, karena kurang lebih nanti stepnya ataupun tahapannya itu sama saja. Oke, di sini seperti Anda lihat merupakan tampilan dari aplikasi si Mendeley-nya. Jadi nanti kita akan sering menggunakan software ini dalam urusan citasi ataupun daftar pustaka yang kita perlukan di suatu laporan penelitian ataupun makalah ataupun sejenisnya. Nah, di Mendeley ini terbagi menjadi 3 menu. Jadi yang pertama adalah menu atas, ini merupakan menu top bar kalau saya sebutnya. Kemudian di bagian bawahnya sedikit di bagian kiri ini merupakan left bar ataupun menu sebelah kiri, dan di sebelah kanan merupakan right bar sebagai menu yang nanti akan bisa dilihat ketika Anda sudah memiliki suatu dokumen di aplikasi Mendeley. Nah, jadi saya coba jelaskan dulu menu-menunya. Jadi pada top bar ini dia memiliki menu file, edit, view, tools, dan help yang memiliki sub menunya masing-masing. Nah, kurang lebih nanti di menu-menu yang ada di sini kita tidak akan selalu menggunakannya, karena mungkin kembali lagi ke masing-masing pribadi ya. Kalau saya sih nggak terlalu terpakai semua menu-menu di sini. Nah, contohnya kalau di menu file itu ada add files atau penambahan file baru, kemudian add folder, watch folder, add entry manually, import, kemudian export, watch dokumen sampai ke quit. Nah, menu-menu yang akan sering kali kita pakai itu adalah di bagian import. Nah, jadi di import ini kita bisa memanggil ataupun memasukkan file citasi yang sudah terkumpul jadi satu. Tinggal kita pilih nanti apakah formatnya itu BIP, XML ataupun RIS dan Zotero SQLite. Nah, jadi kalau saya pribadi dalam menggunakan Mendeley ini itu akan sering memanggil ataupun mengimport file dalam format RIS di sini, Research Information System. Tapi tidak menutup kemungkinan juga menggunakan format ataupun ekstensi file yang lain. Karena nanti tergantung dari ketersediaan tempat jurnal yang Anda ambil. Jadi misalkan suatu jurnal A itu dia menyediakan ekspor data dalam format BIP, XML, RIS ataupun Zotero. Ada juga yang mungkin cuma menyediakan untuk format BIP ataupun salah satu dari yang lainnya. Jadi itu akan tinggal kita sesuaikan saja. Tapi nantinya isinya itu sama, satu sama lain itu sama. Ketika kita import maka semua data yang akan masuk itu memiliki isi mulai dari judul judul dari papernya ataupun tulisannya, kemudian nama jurnalnya, kapan dia publish, volume, nomor, dan seterusnya. Nah, di bagian selanjutnya akan mungkin sering terpakai itulah add entry manually. Nah, maksudnya adalah kita akan mengisikan suatu data citasi secara manual. Jadi nanti kita tinggal isi nama dokumennya apa, apakah berbentuk buku, kemudian studi case ataupun film ataupun yang lainnya. Nanti tinggal Anda pilih sendiri. Kemudian judulnya, siapa pemilik ataupun penulisnya, jurnalnya apa, tahun publishnya kapan, dan seterusnya. Nanti tinggal Anda sesuaikan sendiri. Oke, kemudian setelah dari menu import dan si add entry manual ini, mungkin salah satu menu yang digunakan nanti itulah di export. Kalau misalkan ingin menyimpan ataupun membackup ataupun mengeluarkan data yang ada di database Mendeley ini. Kemudian di bagian edit itu ada undo, redo, find, dan sampai ke remove folder. Nah, di sini untuk tombol undo dan redo itu sebenarnya bisa kita langsung menggunakan dari keyboard, yaitu Ctrl Z dan Ctrl Y. Jadi kalau undo itu Ctrl Z dan redo itu Ctrl Y. Undo itu maksudnya mundur satu langkah, kalau redo itu maju lagi ke depan satu langkah. Sebenarnya kalau untuk mundur berkali-kali juga bisa,
tergantung si software ini dia menyimpan sampai berapa langkah untuk proses undo ataupun redo nya. Kemudian Ctrl F untuk mencari judul ataupun paper berdasarkan judul ataupun penulis yang ada di Mendeley nya. Kemudian di bawahnya ada cut, copy, paste. Mungkin tidak usah jelaskan karena umum saja di bagian sini. New folder untuk membuat folder baru, new group untuk membuat grup baru. Nah, di sini juga sebelah kiri ini akan ada juga penjelasan beda folder dan group itu apa. Nanti akan saya jelaskan dulu di bagian top barnya ini. Kemudian di menu view itu ada library as citation, library as table. Ini dalam format penampilannya saja. Mungkin akan berbeda ketika Anda klik di sini. Jadi view-nya itu ada berdasarkan citasi, ada lagi yang berdasarkan tabel. Tinggal Anda pilih yang mana Anda inginkan. Tapi kalau saya menggunakan dalam format library as table. Citation style. Nah, ini merupakan gaya citasi yang tersedia. Jadi bebas Anda mau pilih yang mana, tergantung dari ketentuan publish jurnal ataupun paper yang nanti akan Anda lakukan. Toolbar layout tampilannya cuma untuk menampilkan show text atau tidak, kemudian show document details. Di bagian tools ini ada bisa kita menggunakan invite colleagues, istilahnya kita akan membagikan tulisan kita ke dia ataupun ke teman kita. Kemudian install web importer, ini gunanya ketika Anda membuka suatu halaman yang isinya itu jurnal ataupun paper yang kalau dari Mendeley itu dia terdeteksi untuk bisa disimpan langsung melalui browser, entah itu Chrome ataupun Mozilla Firefox. Kemudian install MS Word plugin. Nah, install MS Word plugin ini gunanya ketika Anda menggunakan aplikasi MS Word ataupun Office Word, itu minimal 2007 ataupun 10, 2013 dan 2016. Itu harus diinstal dulu. Nah, karena di sini statusnya install MS Word plugin, itu berarti belum terinstall. Tapi kalau uninstall LibreOffice plugin seperti bawahnya, ini sudah terinstall. Karena di software untuk Office itu bukan cuma ada MS Office, contoh lainnya adalah si LibreOffice dan WPS kalau Anda pernah dengar. Kemudian opsi untuk mengatur berbagai macam pengaturan yang ada di sini, tapi ini sangat jarang kita gunakan. Jadi ini saya akan install dulu untuk yang Word-nya. Jadi install MS Word plugin. Biasanya nanti ketika di awal di awal pembukaan dari aplikasi ini dia akan muncul untuk instalasi. Tapi kalau dia tidak muncul, Anda tinggal pilih tools, uninstall MS Word plugin. Mungkin contohnya adalah kurang lebih seperti ini. Oke, itu merupakan contoh kalau di bagian setelah awal buka aplikasi akan muncul pilihan untuk menginstal langsung si MS Word pluginnya. Kemudian tombol untuk help ini juga akan sangat jarang kita gunakan. Mungkin di bagian create backup ataupun restore backup saja yang akan kita gunakan. Nah, ini kita geserkan dulu. Kalau Anda lihat di sini posisinya di bawah top bar itu menjadi empty, restore dan help. Ini kita pindahkan ke all dokumen saja atau ke literatur juga boleh. Nah, di bagian left bar itu kan sebelumnya itu sudah kita bahas top bar, yaitu file, edit, view, tools, dan help. Yang sebenarnya itu bisa Anda akses secara cepat di bagian file itu melalui tombol yang ada di bawah sini. Nah, kalau di bagian add ataupun penambahan, ketika Anda klik tombol panah bawahnya ini, dia akan memiliki opsi lain ataupun pilihan untuk add files, add folder, watch folder, dan add entry manually. Ini gunanya cuma untuk menampilkan ataupun menambahkan file secara otomatis. Kemudian membuat suatu folder baru, kita pantau foldernya dan memasukkan datanya itu secara manual seperti yang ada di bagian file di sini. Oke. Kemudian ini buat folder baru, kemudian menghapus folder yang sedang ada. Ini kenapa tidak bisa dipilih, karena kita belum membuat suatu foldernya. Kemudian related ini merupakan rekomendasi dari dokumen-dokumen yang kita miliki, yang dimana dia ada hubungan satu sama lain. Kemudian sync, ini sinkronisasi ataupun kalau misalkan Anda memiliki akun yang sudah banyak daftar pustakanya ataupun citasinya, kemudian Anda login lagi
maka biasanya si Mendeley ini otomatis akan melakukan sync ataupun mensinkron ataupun mendownload data yang ada di server Mendeley-nya. Kalaupun belum ada, tinggal Anda klik tombol sync-nya saja. Oke, kemudian di bawah dari top bar ataupun top menu ini, itu adalah left bar ataupun menu sebelah kiri yang terdiri dari di sini Mendeley, yaitu di sub menunya itu adalah literatur search. Nah, di sini gunanya untuk mencari jurnal secara langsung dari aplikasi Mendeley. Itu nanti akan saya buatkan videonya tersendiri dalam judul mungkin mencari jurnal melalui aplikasi Mendeley. Kemudian di bawahnya ada all dokumen untuk menampilkan semua dokumen yang kita miliki. Recently edit ini maksudnya adalah dokumen yang baru kita masukkan ataupun yang kita tambahkan. Recently read merupakan menu yang isinya baru kita buka ataupun baru kita lihat. Favorit yang kita tandai sebagai favorit ataupun yang mungkin akan sering kita pakai. Jadi ketika kita sudah mempunyai banyak referensi ataupun data, kita bisa langsung mengakses favorit ini secara lebih cepat. Kemudian my publication merupakan publikasi yang sudah Anda lakukan melalui Mendeley. Kemudian create folder, di bawahnya adalah group, yaitu create group. Nah, bedanya kalau antara create folder dan create group, nah, Anda perhatikan di sini. Kalau create folder itu berada di dalam menunya My Library. Tapi kalau group di create group merupakan submenu dari groups. Perbedaannya adalah kalau Anda menggunakan create folder, itu dia akan tersinkron datanya langsung ke server Mendeley. Tapi kalau di groups itu hanya tersimpan di bagian laptop ataupun komputer Anda. Itu saya alami ketika saya mencoba untuk membuat suatu folder baru dan grup baru. Jadi ketika dia sinkron itu tidak sama. Jadi disarankan untuk membuat folder di bagian My Library dibandingkan membuat grupsnya, karena grup itu cuma tersimpan di laptop ataupun di PC Anda saja. Kemudian trash, all deleted dokumen merupakan bagian ataupun menu yang akan menampilkan semua dokumen yang Anda hapus. Oke, di sini kita sudah membahas tentang left bar ataupun sidebar. Tinggal di bagian right barnya ini, saya akan contohkan mengambil salah satu jurnal saja yang saya import di sini. Kita coba cari di sini apa ya? Anggap saja ini nih. Nah, ketika saya klik satu kali, dia akan menampilkan detail dari si jurnal tersebut, mulai dari tipe jurnal, tipe dokumennya apa, judulnya apa, author, kemudian nama jurnalnya apa, dan seterusnya. Ini merupakan menu yang ada di sebelah kanan. Di tab notes ini catatan yang mungkin Anda perlu simpan dari jurnal ini. Konten sini kalau ini kan tidak bisa kita pilih nih, karena ada beberapa jurnal mungkin yang memang dia tidak memasukkan kontennya. Nah, konten di sini isinya adalah cover, abstrak, kemudian bab 1, 2, 3, kemudian subbabnya, yang kalau nanti ketika kita klik 2 kali di masing-masing contents, itu akan langsung loncat ke bagian yang diklik. Jadi contohnya itu kalau Anda pernah lihat di suatu ebook ataupun dokumen yang dia memiliki indeks, mungkin contohnya kalau di saya coba buka ebook di sini. Oke, nah ini ebooknya. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya title page, copyright, kemudian brief content, dan seterusnya. Yang kalau kita klik dia akan langsung masuk ke suatu detail dari halaman yang sudah terindeks di dokumennya. Nah, itu gunanya dari si nanti konten itu. Mungkin kalau dalam proses kita cari jurnal nanti kalau bisa ada kontensnya terisi, mungkin langsung bisa terlihat. Tapi karena di sini berhubung tidak bisa dikasih contoh, mungkin dari contoh dari ebook saja nanti, jadi cuma segini saja contohnya. Tapi kurang lebih contoh dari konten itu isinya seperti yang ada di suatu ebook, yaitu title page, cover, copyright, dan seterusnya. Kalau kita klik maka dia akan masuk ke detail dari suatu halaman tersebut. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.